Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat Garuda yang tersesat di kampung kecil. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk membantu menyebarkan dakwah Islam. Di sebuah desa kecil bernama Sukahati, terletak di kaki pegunungan yang sejuk, kehidupan berjalan dengan damai dan sederhana. Desa ini dihuni oleh orang-orang yang ramah dan penuh syukur meski hidup mereka jauh dari kemewahan. Di desa itu, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Hakim. Ia adalah seorang alim yang dihormati karena kebijaksanaannya, pengetahuan agamanya yang luas, dan kemampuan memberikan nasihat yang selalu menenangkan hati. Suatu pagi yang cerah, langit biru di atas desa mendadak berubah. Terdengar suara gemuruh keras yang menggetarkan tanah. Warga desa yang sedang bekerja di sawah dan ladang menghentikan aktivitas mereka, menatap ke atas dengan penuh tanda tanya. Di kejauhan, sebuah pesawat besar berwarna putih dengan logo Garuda terlihat terbang rendah, seperti kehilangan kendali. Pesawat itu bergerak dengan goyangan yang tidak wajar, seolah melawan gravitasi. Suara mesinnya terdengar berat, seperti berjuang untuk tetap berada di udara. Para warga panik, sebagian besar lari ke tempat aman, sementara yang lain tetap berdiri, terpaku menyaksikan apa yang sedang terjadi. Di dalam pesawat, suasana tidak kalah tegang. Pilot pesawat, seorang pria muda bernama Arman, berusaha keras mengendalikan situasi. Ia adalah pilot yang berbakat, tetapi peristiwa ini benar-benar di luar kendalinya. Alat navigasi tiba-tiba mati, dan semua komunikasi dengan menara pengendali terputus. "Tenang. Tetap di tempat duduk Anda dan ikuti instruksi kru," kata Arman melalui pengeras suara, mencoba menenangkan para penumpang. Namun, hatinya sendiri penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa keselamatan ratusan nyawa kini berada di tangannya. Setelah berjuang melawan kerusakan teknis, Arman akhirnya berhasil mendaratkan pesawat di sebuah ladang luas yang berada di pinggiran desa Sukahati. Begitu pesawat berhenti, para penumpang dan kru segera dievakuasi. Mereka keluar dari pesawat dengan wajah bingung dan penuh ketakutan. Di luar, warga desa mulai berdatangan, mengamati pesawat besar yang tampak seperti benda asing bagi mereka. Arman, yang merasa sangat bertanggung jawab, memutuskan untuk mencari bantuan. Salah seorang warga, seorang pemuda bernama Malik, menghampirinya dengan sopan. "Permisi, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" tanya Malik. Arman menjelaskan situasinya dengan singkat, termasuk kerusakan total pada alat navigasi pesawat. Malik mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, "Di desa ini, ada seorang tua yang sangat bijaksana. Namanya Pak Hakim. Biasanya beliau bisa memberikan nasihat yang baik dalam situasi sulit." Arman mengikuti Malik menuju rumah Pak Hakim, yang terletak di ujung desa. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu, dengan pekarangan kecil yang penuh dengan tanaman hijau. Pak Hakim sedang duduk di beranda rumahnya, membaca Al-Quran dengan tenang. Ketika Malik memperkenalkan Arman dan menjelaskan situasinya, Pak Hakim menutup kitab sucinya, mengamati Arman dengan tatapan yang lembut namun penuh makna. "Selamat datang, Nak," sapa Pak Hakim dengan suara lembut. "Apa yang membawamu ke sini?" Arman menjelaskan kejadian yang mereka alami, bagaimana pesawatnya tersesat, alat navigasi yang rusak, dan momen menegangkan saat ia mendaratkan pesawat di ladang. Wajahnya memancarkan kelelahan dan rasa bersalah. Pak Hakim mengangguk pelan, lalu berkata, "Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa hikmah, Nak. Mungkin ini adalah bagian dari rencananya untuk mengingatkan kita tentang sesuatu yang lebih besar." Pak Hakim mengajak Arman duduk di bawah pohon besar di dekat rumahnya. Beberapa warga desa berkumpul di sekitarnya, ingin mendengar percakapan mereka. Dengan suara yang penuh wibawa, Pak Hakim mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang musafir yang tersesat di tengah gurun pasir. Ia memiliki peta dan kompas, tetapi badai pasir menghancurkan semuanya. Dalam kebingungannya, ia merasa sangat putus asa. Namun, ia sadar bahwa hanya Allah yang dapat menolongnya. Ia bersujud, berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon petunjuk. Tidak lama setelah itu, Allah mengirimkan seorang pengembara yang memberinya air dan menunjukkan jalan keluar. Pertolongan itu datang karena tawakalnya kepada Allah. Pak Hakim memandang Arman dengan tajam namun penuh kasih. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di saat-saat sulit, kita harus berserah diri kepadanya. Mungkin tersesatnya pesawatmu adalah cara Allah mengingatkanmu untuk tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kekuasaannya. Mendengar itu,
Arman merasa seperti tersadar. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya pada kemampuan dan teknologi, tanpa menyisakan ruang untuk berserah diri kepada Allah. Ia meminta izin kepada Pak Hakim untuk mengumpulkan seluruh penumpang dan kru pesawat. Di bawah langit yang mulai gelap, mereka semua berkumpul di ladang. Pak Hakim memimpin doa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar memberikan mereka jalan keluar. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara angin malam yang lembut. Setelah doa selesai, Pak Hakim berkata, "Bersabarlah, pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang berserah dan tawakal." Beberapa jam kemudian, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Sebuah tim penyelamat akhirnya menemukan mereka setelah mencari selama beberapa jam. Mereka mengikuti sinyal darurat yang tertangkap dengan lemah. Para penumpang dan kru merasa lega, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman spiritual itu. Sebelum pergi, Arman kembali menemui Pak Hakim. Ia menggenggam tangan orang tua itu dengan penuh rasa terima kasih. "Pak, pelajaran yang Anda berikan hari ini akan selalu saya ingat. Anda mengajarkan saya untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi juga berserah kepada Allah." Pak Hakim tersenyum. "Nak, sebesar apapun teknologi dan ilmu yang kita miliki, kita hanyalah makhluk kecil di hadapannya. Jangan pernah lupa arah yang paling utama, kembali kepada Allah." Pesawat itu akhirnya terbang meninggalkan desa Sukahati, membawa para penumpang yang telah belajar makna tawakal dan keimanan. Sementara itu, warga desa kembali ke kehidupan mereka sehari-hari, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan hari bersejarah itu. Arman, setelah kejadian itu, menjadi seorang yang lebih tawadhu. Ia sering menceritakan pengalaman ini kepada teman-temannya dan menekankan bahwa tersesat bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan spiritual menuju kesadaran yang lebih dalam. Di desa Sukahati, Pak Hakim melanjutkan hidupnya dengan damai, memberikan nasihat kepada siapa saja yang datang, dan membaca Al-Quran di beranda rumahnya. Namun, ia tahu bahwa kisah pesawat Garuda yang tersesat itu akan selalu hidup dalam hati mereka yang pernah mengalaminya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga sholawatnya kelak menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kak.